pembiayaan ini kita persembahkan untuk para sahabat Karimah semuanya. Kenapa? Ada 3 hal, Pak Ridho. Oke, tiga hal. Gocap. Bukan gocap ya, bukan. Bersegeralah untuk berhaji karena setiap kita nggak tahu kapan kita akan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kami punya paket promo akhir tahun. Wah. Hari Semua Senin sudah tahu. naik, hari Senin sudah naik. Ke Jakarta beramai-ramai. Sampai di kota hari sudah malam. Sebelum podcast ini saya mulai, izinkan saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat Karimah dimanapun berada, alhamdulillah hari ini jumpa dengan kami dalam acara Karimah Show, inspiratif dan edukatif. Hari ini kita akan bincang-bincang yang inspiratif dan juga edukatif terkait dengan fenomena yang terjadi 2 tahun terakhir. Apakah itu? Yaitu terkait dengan pembatalan pemberangkatan ibadah haji 2 tahun terakhir ini terkait dengan kaum muslimin Indonesia. Meski demikian, jamaah ataupun para kaum muslimin giroh untuk bisa berangkat haji ini cukup tinggi. Sehingga mereka senantiasa menanti untuk bisa melakukan pemberangkatan ibadah haji tersebut. Dan pada hari ini, kita akan bincang-bincang terkait dengan hal tersebut, yaitu perencanaan, pembiayaan, perencanaan ibadah haji. Ya insya Allah, pembiayaan ataupun produk ini akan dapat mengakomodir keinginan para jamaah, para calon jamaah kaum muslimin yang hendak berangkat ke ibadah haji. Namun demikian, para sahabat Karimah dimanapun berada, sebelumnya saya akan sapa para narasumber yang sudah hadir ke studio kita ini. Beliau-beliau adalah orang-orang yang ahli di bidangnya masing-masing. Siapakah beliau ini? Yang pertama, saya mau menyapa. Saya buka dulu maskernya Ustaz ya, Ustaz ya. Siap. Yang pertama adalah Al-Mukarram Al-Ustaz Dede Abdul Fattah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Meskipun beliau sibuk, jam terbangnya tinggi, tapi bisa menyempatkan hadir ke studio kita. Alhamdulillah. Beliau adalah Dewan Pengawas Syariah Harta Insan Karimah. Terima kasih sudah hadir Ustaz. Sama-sama Pak Rifai. Yang kedua, siapakah beliau ini yang kedua? Beliau ini adalah sudah tidak asing lagi, wajahnya di kancah dunia perbankan syariah. Siapapun orangnya sudah kenal beliau. Beliau adalah Bapak Alfi Wijaya. Yes. Assalamualaikum Pak Alfi Wijaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah riang, gembira, Ya, tambah ganteng nih Pak Ya, Ridho. salah. Cerah ya. Tambah cerah. Makin cerah. sore, Iya. makin cerah. Terima Makin kasih. cerah. Tapi sayang saya nggak punya recehan, Pak. Oke. Baik Gimana, Pak Alfi, beliau ini adalah Direktur Utama BPRS Harta Insan Karimah. Beliau direktur yang sangat inspiratif. Karena apa yang beliau lihat, apa yang beliau dengar akan menjadi inspirasi. Jangan-jangan produk ini menjadi inspirasi dari yang dilihat dan yang didengar. Subhanallah. Baik Pak Alfi dan Ustadz Dede, Ya. tanpa memperpanjang pembicaraan, kita akan bincang-bincang hari ini terkait dengan produk pembiayaan perencanaan ibadah haji. Pertanyaan yang pertama, saya akan bertanya kepada Bapak Alfi Wijaya selaku Direktur Utama. Pak Alfi, apa sih yang dimaksud dengan pembiayaan perencanaan ibadah haji itu? Oke. Jadi gini Pak Rifai, pembiayaan perencanaan haji ini adalah pembiayaan yang memang kita create dalam rangka nasabah kita yang ingin memiliki rencana menunaikan ibadah haji bisa melakukan perencanaan dengan cara apa? Dengan cara dia bisa mendapatkan seat porsi haji. Porsi haji. Jadi memang sengaja pembiayaan ini kita persembahkan untuk para sahabat Karimah semuanya. Oke. Kenapa? Ada 3 hal Pak Ridho. Oke, tiga hal. Gocap. Bukan gocap ya, bukan ya. 3 alasan kenapa kita kok membuat pembiayaan perencanaan haji, gitu ya. Oke. Yang pertama adalah karena
Ini ada alasan spiritual. Alasan spiritual. Oke. Karena kita tahu bahwa sebagai orang yang beragama Islam, sebagai Muslim, salah satu hal yang harus direalisasikan adalah rukun Islam yang kelima. Rukun Islam yang kelima. Jadi ini ada alasan spiritual kenapa HIK mencoba memfasilitasi nasabahnya ataupun calon nasabah, sahabat karimah semuanya yang ingin menunaikan ibadah haji, please come to HIK. Dan kita akan membantu untuk kemudian bisa melakukan perencanaan dengan cara memberikan pembiayaan. Itu alasan pertama. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang kedua adalah alasan yang sifatnya idealis. Idealis. Spiritual. Idealis. Idealis. S-I-R. R. Sir. Sir. Oke. Spiritual, idealis, R-nya nanti kita. Oke. Yang kedua adalah alasan yang sifatnya idealis. Kenapa? Karena Pak Rifai, bahwa program ProHaj namanya, program haji muda ini sebenarnya program yang didorong oleh pengelola haji, BPKH. Dan kita ingin berpartisipasi di sana tidak sekedar kemudian membantu nasabah menunaikan rukun Islam yang kelima, tapi kita lihat di pasar, loh kok ternyata produk ini juga ditawarkan oleh lembaga keuangan konvensional. Ini idealisme kita jadi, wah ini gimana nih masuk syariah kita nggak punya solusi. Akhirnya kita datang ke Ustadz Dede, ke DPS kita, ini gimana solusinya? Akhirnya alhamdulillah setelah kita punya solusi yang awal, kita lakukan diskusi punya solusi yang kedua. Nah, nanti kita bisa ekspor ke Ustadz Dede. Akad apa yang pertama, akad apa yang kedua. Jadi ini adalah sarana kita bagaimana kemudian memberikan solusi bagi nasabah kita, bagi penduduk muslim yang ingin berangkat haji, jangan ke lembaga konvensional tapi datanglah ke bank syariah. Alasan kedua. Nah, yang ketiga. Yang ketiga. Yang ketiga ini alasan yang sifatnya rasional. Rasional. Kenapa ini rasional? Karena yang namanya perbankan syariah, selain kita memang punya semangat spiritual menghantarkan nasabah untuk melakukan ibadah haji, tentunya kita punya hitung-hitungan komersial, hitung-hitungan bisnis, hitung-hitungan rasional. Penduduk muslim jumlahnya sekian tahun, sekian banyak. Waktu tunggu haji sekian lama, 20 tahun lebih. 25 kurang lebih. Iya betul, 25, ada yang 22, ada yang 27. Sehingga kita punya hitung-hitungan rasional bahwa ada sekian banyak potensi, apalagi generasi milenial, ini sahabat karimah semua yang milenial, daripada ente kemudian punya rencana yang lain-lain, ente rencana haji dulu. Siap. Sehingga hitung-hitungan kita secara bisnis, insya Allah ini baik. Jadi kita mengantarkan rukun Islam kelima, kemudian kita memberikan solusi supaya nggak konvensional, dan hitungan komersial kita, insya Allah ini baik. Sehingga kita berikan solusi pembiayaan perencanaan haji. Gitu dengan kependekan SIR gitu ya. SIR. Singkatannya Spiritual, SIR, idealis dan rasional. Oke, subhanallah. Ini cukup menarik sekali produk yang ditawarkan oleh HIK dengan kurang lebih ada 3 poin, yaitu spiritual, kemudian idealis, dan juga realistis. Rasional. Oke. Berikutnya, saya ingin tahu bagaimana sih sebenarnya pandangan perspektif dari Dewan Pengawas Syariah terkait dengan di-launchingnya produk pembiayaan perencanaan ibadah haji ini. Saya akan bertanya kepada Al-Mukarram, Al-Muhtaram, Al-Ustadz Dede. Monggo Ustadz Dede. Baik. Terima kasih Pak Rifai atas pertanyaannya. Jadi memang haji ini tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Alfi, salah satu dari rukun Islam yang 5. Jadi ada yang mengatakan haji ini rukun Islam yang keempat, ada yang kelima. Ya, gitu. Jadi salah satu dari rukun Islam. Nah, akan tetapi memang para ulama nih berbeda pendapat. Apakah kewajiban haji ini, gitu ya, alal faur harus segera dilaksanakan atau alat tarahi itu sampai kita benar-benar mampu, gitu kan, benar-benar mampu. Jadi tidak disegerakan juga nggak apa-apa. Menurut Imam Hanafi, Imam Malik, kemudian Imam Ahmad bin Hambal, itu alal faur, harus disegerakan. Alal faur. Tetapi menurut Imam Syafi'i tarahi. Nah, dalam rangka memfasilitasi yang pendapat yang pertama itu Pak Alfi, bahwa haji itu harus disegerakan, apalagi sekarang
daftar tunggunya panjang sekali, ada yang 20, 25, bahkan ada yang sampai 30 Pak Alfi ya. Sehingga kalau kita menunggu sampai benar-benar mampu, itu akan lebih panjang lagi. Maka nih sahabat Karimah kita BPRS HIK, mulai sekarang nih mau memfasilitasi itu. Iya. Di samping apa yang dijelaskan Pak Alfi benar, banyak lembaga konvensional yang memfasilitasi itu. Bagaimana dengan kita? Kita syariah gitu, apalagi ini haji salah satu dari rukun Islam yang 5. Gitu Pak Rifai. Baik Ustadz Dede, setelah kita dengar bagaimana itu perencanaan ibadah haji dalam perspektif perbankan syariah, dan kemudian bagaimana pandangan dari Dewan Syariah terkait dengan produk ini, dari satu pertanyaan ini dan memang Pak Rifai, mohon maaf, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ta'ajjalu ilal haji fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu. Bersegeralah untuk berhaji karena setiap kita nggak tahu kapan kita apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Apakah sakit Pak Alfi yang berkepanjangan sehingga kita tidak mampu harus bersegera Ustadz ya. Betul. Yang penting kita sudah niat, sudah ada porsi hajinya, walau alam nanti kalau toh Allah menakdirkan belum sampai berangkat sudah dicatat. Sudah dicatat. Itu menyegerakan bagian. Betul. Inilah sebagian salah satu hadis yang mengarahkan kita untuk menyegerakan. Betul. Ini sarana untuk menyegerakan Pak Alfi. Menyegerakan. Karena kalau kita nunggu mampu 25 juta, bisa ngumpulin sampai 10 tahun. Nanti bisa beri lama lagi. Jadi bagian kita untuk menyegerakan niat baik untuk bisa berkunjung dan melaksanakan ibadah salah satu daripada rukun Islam. Ya. Menjadi tamu Allah, luar biasa tamu Allah, Rasulullah SAW. Betul apa yang disampaikan Al-Mukarram Ustadz Dede. Ya, kalau kita misalnya menabung, bisa saja menabung. Hanya saja ketika kita menabung itu untuk bisa dapatkan porsi senilai 25 juta itu menunggu waktu. Betul. Nabungnya sudah nunggu waktu, kemudian nanti ketika sudah kumpul dananya, kita nunggu lagi waktunya. Iya, betul. Antriannya itu. Oleh karenanya, Haika hadir dengan perencanaan ini, di mana yang tadi Pak Alfi sampaikan, nasabah hadir ke kita, kemudian mendaftarkan pembiayaan perencanaan ini, dan pada saat itu dapatkan kuota dan kepastian berangkat di tahun berapa. Betul. Itu ya saja. Ya. Baik, berikutnya pertanyaan, ini satu pertanyaan saya sudah cukup menarik sekali, bahkan sudah sangat semangat sekali ya. Para karimah juga harap sahabat karimah di manapun berada, insya Allah bisa menikmati program ataupun juga produk dari Hatta Insan Karimah. Pertanyaan berikutnya untuk Pak Alfi. Pak Alfi, kalau tadi adalah bisa dikatakan definisi ataupun kriteria daripada pembiayaan perencanaan ibadah haji. Sekarang yang ingin saya tanyakan adalah apa sih Pak Alfi yang membuat ini menarik, atau kita sebut apa sih keunggulan dari produk pembiayaan ini Pak Alfi? Yes, jadi Pak Rifai, sahabat karimah semuanya, kalau kita bisa menjawab what and why, apa produk perencanaan haji dan kenapa kita memilih perencanaan haji gitu ya. Nah yang tiga sekarang adalah sahabat karimah semuanya mesti bisa menjawab, mesti tahu apa sih keunggulan produk perencanaan haji di HIK. Jadi Pak Rifai, yang pertama, nah ini yang pertama nih. Kalau tadi ada 3, sekarang ada 5. Nambah lagi. Pertanyaan ganjil ya pokoknya. Yang ganjil Pak Alfi. Yang ketiga berarti 9. 9. Oke, ini ada 5 nih, 5. Yang pertama Pak Rifai, produk perencanaan haji kita ini insya Allah sesuai syariah. Sesuai syariah. Nanti bagaimana kesesuaian syariah itu kita bisa ekspor ke Dewan Pengawas Syariah. Jadi kita ini kalau mengeluarkan produk, termasuk produk perencanaan haji ini sesuai syariah. Jadi kalau kita nanti semuanya, ini keunggulan yang lain kita baca. Kalau semua punya keunggulan tapi kita sesuai syariah, maka kita pilihlah produk syariah. Solusi dunia akhirat. Satu sesuai syariah. Yang kedua Pak Rifai, di HIK ini insya Allah prosesnya cepat. Jadi kita punya SLA itu 3 hari Pak Rifai. Bahkan bisa 2 hari kalau memang ada persiapan sebelumnya. Jadi dari kita kemudian terima aplikasi, kemudian ada dokumen-dokumen, hari itu juga pendukung, KTP dan seterusnya, kita bisa cek namanya dulu BI checking, sekarang namanya SLIK, IDEP gitu ya.
Begitu itu oke, hari keduanya kemudian kita akan dalami lagi bagaimana kondisi nasabah di lapangan, plus kita koordinasi dengan mitra kita, BPS PPH, bank penerima, setoran ibadah haji, kemudian hari ketiga itu bisa langsung ke BPS PPH sekaligus ke Kemenak. Itu yang kedua, prosesnya cepat. Yang ketiga adalah ini pembiayaan tanpa agunan atau tanpa jaminan. Jadi Bapak Ibu semuanya, sahabat Karimah semuanya, menarik, jangan khawatir. Kalau Bapak Ibu semuanya, sahabat Karimah semuanya, setelah kita cek memenuhi kriteria, kita cek ke lapangan kemampuannya ada, maka kemudian silahkan ajukan. Gak usah pusing dengan jaminan, Pak. Nggak usah mikirin sertifikat, sertifikat tanah, BPKB, sertifikat BPKB, vaksin. Jangan ya. Nah, jadi kagak usah mikirin itu. BPKB sekarang nggak ada. Jadi kita baca. Itu yang berapa TW? Yang ketiga ya? Ketiga. Yang keempat adalah bahwa pembiayaan ini nilainya kan tadi 25 juta atau bisa kurang ya, maksimal 25 juta. Waktunya sudah kita tentukan maksimal 5 tahun dan ini angsurannya tetap. Berapa Begitu kita sepakati. Nah, ini. Nanti jawaban terakhir berapa ya? Dan 600 sekian rupiah gitu Pak Rifai. Nah, ini promo nih. Udah nggak sabar ya. Udah mau berangkat nih. Tunggu nanti. Pertanyaan terakhir ini. Jadi angsurannya insya Allah kompetitif. Kami sudah melakukan survei di lapangan. Ketika meng-create suatu produk, kita lakukan marketing intelligence. Jadi kita lihat lembaga A berapa, B berapa, C berapa, habis itu kemudian kita set up yang lain. Dan ini angsurannya kompetitif. Nah, yang terakhir Pak Rifai, tadi yang keempat adalah bahwa dengan produk ini itu teman-teman akan kita konekkan. HIK akan membantu mengkonekkan dengan BPS PPIH karena yang bisa menerima setoran haji itu sudah bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah dan BPKH. Nah, kita akan membantu mengkonekkan dengan BPS PPIH, kemudian membantu mengkonekkan dengan Kemenak. Jadi Bapak Ibu semuanya jangan khawatir, tidak sekedar kemudian kita berikan pembiayaan, tapi bagaimana pembiayaan itu terkonek dengan BPS PPIH, terkonek dengan Kemenak sehingga kita dapat seat, HIK akan dampingi. Jadi 5 hal itu Pak Rifai yang insya Allah memiliki keunggulan. Betul. Oke, terima kasih Pak Alfi. Luar biasa keunggulan yang ada di pembiayaan perencanaan HIK ini. Ya, salah satunya yang sangat inti sekali adalah sesuai syariah. Betul. Dan saat ini era masyarakat kita adalah eranya instan, Pak. Betul. Jadi pengen segala sesuatunya cepat. Instan. Ternyata HIK juga mengakomodir itu. Betul. Prosesnya cepat, hanya kurun waktu 3 hari, Pak Alfi ya? 3 hari. Bahkan tidak hanya memberikan fasilitas pembiayaan, tapi ada unsur pendampingan di sana, gitu Pak Alfi ya? Pendampingan ke BPS, kemudian juga Kementerian Agamanya, semuanya dilayani. Subhanallah. Ini tidak hanya memberikan kemudahan untuk bisa berangkat ataupun mendapatkan dananya, tapi memberikan bantuan juga untuk bagaimana benar-benar realisasi ke pos-pos yang telah ditentukan, BPS dan juga kementerian. Banyak orang kan bingung, saya store-nya kemana, Kemenaknya kemana dan sebagainya. HIK memfasilitasi. Betul. Oke, terima kasih Pak Alfi, sangat menarik dan sangat benar-benar unggul sekali untuk HIK ini dari produk yang ada. Dan berikutnya saya ingin bertanya kepada Ustadz Dede. Ya. Ustadz, tadi sudah disampaikan juga terkait dengan keunggulan dari produk ini. Yang menjadi pertanyaan di masyarakat, mereka mungkin yang paham sekali tentang ini, mereka bertanya bahwa walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kata istito'ah. Nah, menurut Ustaz Dede terkait dengan produk pembiayaan ini, yang mana salah satunya adalah kategori mampu, mengapa diperbolehkan adanya pembiayaan ini? Ini biar para sahabat Karimah tambah yakin dengan penjelasan dari antum. Silakan. Ya, benar tadi yang disampaikan Pak Rifai ya. Itu ada dalam surat Ali Imran ayat 97 ya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nah, jadi situ ada kata-kata istita'ah. Menurut para ahli tafsir bahwa istita'ah di sini kemampuan dalam hal apa gitu ya. Pertama azad, bekal Pak Alfi. Pak Rifai, bekal. Kemudian arrahilah, kendaraan gitu ya. Artinya bekal nih. Nah, bekal ini pertama bekal untuk keluarga yang ditinggalkan. Gitu. Kedua untuk berangkat ke sana ya.
Nah, sekarang tadi pertanyaan Pak Rifai adalah bagaimana kita pakai pembiayaan, boleh atau tidak gitu. Istitoahnya di mana gitu. Ini kayaknya yang dinanti para sahabat. Ya, makanya kita sebagai DPS memberikan catatan kepada manajemen, kepada direksi bahwa pembiayaan ini harus sudah selesai sebelum keberangkatan. Sehingga konsep istitoahnya terpenuhi. Gitu. Nunggu haji aja bisa 10 bahkan lebih. Betul. Ini pembiayaan berapa tahun, Pak? 5 tahun. Insya Allah sudah lunas. Sudah lunas dan terpenuhi unsur istitoah. Nah, gitu. Dan Pak. kita memberikan juga tidak asal-asalan. Betul. Kita analisa dulu. Nah, dianalisa Pak Alfi. Jadi biasanya kalau ke bank itu kan ada analisa pembiayaan ya. Betul. Bahwasanya nasabah harus dikategorikan mampu untuk membayar angsuran gitu. Ketika tidak layak, ketika tidak layak setelah dilakukan analisis pembiayaan, maka dia tidak dikategorikan istitoah gitu, mampu gitu. Jadi, ada istitoahnya dua. Satu lunas sebelum berangkat, yang kedua ketika diberikan juga dianalisa bahwa dia layak untuk diberikan. Jadi tenang sahabat Karimah semuanya. Tenang sahabat Karimah. Tenang. Insya Allah bisa berbondong-bondong ini kah? Iya, insya Allah. Baik para sahabat Karimah, kalau tadi kita sudah dengar definisi daripada PPH, kami sebutnya PPH ya, pembiayaan perencanaan haji. Kemudian sudah diperkuat juga dengan Dewan Pengawas Syariah terkait dengan produk ini. Ditambah tadi Bapak Alfi juga menyampaikan keunggulannya. Ya, saat ini saya ingin juga menyampaikan rasa hati dari para sahabat Karimah. Kayaknya akan bertanya, Pak Alfi, siap. Bagaimana sih cara untuk mengajukan permohonan? Wah, ini yang ditunggu-tunggu kayaknya Pak Alfi. Siap. Jadi gini Pak Rifai, ini ada dua jenis, ada dua kategori nasabah yang biasa datang ke kita mengajukan pembiayaan perencanaan haji. Baik itu dia sebagai pegawai yang memiliki pendapatan tetap atau dia pengusaha. Jadi kalau kita buat dua kategori. Jadi dia pegawai atau wira swasta. Nah, syaratnya sama, ada yang sama, ada yang beda maksud saya. Walaupun dia pegawai maupun wira swasta, dia harus sama-sama menyerahkan identitas. Identitas itu apa? KTP, akte keluarga, kalau sudah menikah ada akte nikah, kalau sudah cerai ada cerai dan seterusnya. Itu sama. Nah, yang berbeda apa? Yang berbeda adalah kalau dia karyawan tetap, maka ada surat keterangan sebagai karyawan tetap di suatu institusi tertentu. Kalau dia pengusaha atau wira swasta, sahabat Karimah semuanya, menyampaikan surat keterangan usaha dari misalnya RT atau RW setempat. SKU ya. SKU. So, jadi ini ada surat keterangan bekerja, ada surat keterangan usaha. Kemudian kalau yang karyawan tetap nanti dilampiri dengan rekening koran 3 bulan terakhir supaya menunjukkan betul gajinya itu ditransfer. Kalau ini nanti ada rekening koran usahanya dia atau laporan laba ruginya. Jadi itu. Jadi ininya simple, analisanya simple, dokumennya simple, Bapak Ibu penuhi, kita track ada buktinya, maka inilah pemenuhan istitoah yang pertama tadi, yaitu layak secara keuangan. Dengan itu cukup Bapak Ibu semuanya kirimkan ke petugas HIK, plus dua-duanya kita akan cek slip, cek BI checking. Kalau sahabat Karimah semuanya kemudian track record perbankannya oke, maka nih go. Langsung masuk tahap berikutnya, kita cek ke lapangan, kemudian nanti kita hubungkan ke BPS BPH untuk buka tabungan, kemudian bisa melakukan penyetoran. Jadi itu syaratnya simple, 5 hal tadi Pak Rifai, identitas, KTP, akta keluarga, akta nikah dan seterusnya. Kemudian surat keterangan usaha atau surat keterangan bekerja, kemudian rekening koran 3 bulan terakhir, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah tadi kita akan melakukan kunjungan ke lapangan. Gitu Pak Rifai. Ternyata syarat-syarat yang disampaikan untuk bagaimana menjadi nasabah pembiayaan perencanaan ibadah haji haika tidaklah sulit. Dan ini secara umum insya Allah bisa dipenuhi oleh para sahabat Karimah di mana. Insya Allah. Nah, itu persyaratan yang begitu mudah dengan keunggulan yang begitu ciamik dan bagus sekali yang ada di Haika. Nah, sekarang kita mau memastikan produk ini akadnya itu
pakai apa sih kurang lebih gitu ya. Nah ini saya akan tanyakan skema akad yang diimplementasikan dalam produk perencanaan pembiayaan haji ini menggunakan skema akad apa? Tafadhol Ustaz. Ya, terima kasih Pak Rifai. Jadi kesesuaian syariah di lembaga keuangan syariah dan kita di perbankan ya, otomatis rujukan utamanya adalah fatwa DSN MUI. Nah kita cek nih di fatwa DSN MUI ada nggak gitu ya yang terkait dengan pembiayaan perencanaan haji. Kalau kita baca fatwa 29 itu ada namanya fatwa pembiayaan pengurusan haji. Pengurusan haji. Nah, karena banyak aspek yang diurusin. Ya. Nah, jadi objeknya itu pengurusan. Pengurusan itu ya. Nah, sehingga di situ bisa ada akad ijarah. Ada jasa kita ngurusin gitu ya. Nah, itu ketika si nasabah itu memang sudah memiliki dana yang cukup. Kita hanya ngurusin gitu. Tapi kan yang namanya pembiayaan di kita pasti istilahnya ada yang kita berikan ya sebagai pembiayaan. Maka kalau di fatwa 29 itu kita sebagai LKS bisa memberikan talangan. Sehingga di situ ada ijarah dengan talangan gitu ya, ada qad di situ. Maka memang aturannya bagaimana ujroh dari ijarahnya itu tidak dikaitkan langsung dengan berapa talangan. Nah, sehingga waktu itu ketika Pak Alfi, manajemen atau direksi meminta opini kepada kami, maka ketika ada unsur talangannya ya, maka bagaimana ujroh ijarahnya itu tidak dikaitkan langsung dengan seberapa talangan yang diberikan. Maksimal kan 25 juta ya. Itu diskusi tahun 2015-2016. Udah lama banget tapi udah 5 tahun yang lalu. Lama itu ya. Karena diskusinya cukup lama. Jadi maka di situ waktu itu opininya kalau ada unsur talangannya bagaimana dengan sistem single tenor dan single ujroh. Gitu. Sehingga ketika ada nasabah yang mau mempercepat pembayaran lunasannya, pelunasan pembiayaan bisa dikasih diskon. Bisa didiskon. Nah itu salah satu. Yang kedua memang bagaimana kita mencari objek yang lain. Kalau tadi objek pengurusannya Pak Alfi ya. Kepengurusannya. Karena kalau kepengurusan pasti berapapun talangan yang diberikan pengurusannya sama gitu. Maka kemarin kami di unsur DPS ya berdiskusi juga memberikan alternatif. Yang kedua ya. Akad yang kedua. Akadnya sama Pak Alfi, ijarah gitu. Ijarah sama. Tapi kita menggunakan fatwa 44. Ijarah multijasa. Berarti kan harus kita temukan nih objeknya. Nah, yang pertama juga ijarah multijasa. Ya, bisa juga ijarah multijasa karena pengurusan itu kan jasa juga kan. Nah, jadi sehingga tapi kita harus cari nih objeknya apa. Ternyata kita cek ada beberapa keputusan presiden ya tentang dana keberangkatan haji itu berapa gitu ya. Jadi ada indirect cost. Jadi kalau direct cost itu yang dibiayai langsung dari dana jamaah, dalam hal ini nasabah gitu, calon nasabah. Dana mereka sendiri. Dana mereka sendiri. Misalnya indirect dari hasil investasi ya, karena kan dikelola oleh BPKH ya, sebagai wakil ya, wakil dari jamaah untuk mengelola itu. Nah sehingga ditemukanlah di situ beberapa yang direct cost itu biaya-biaya yang bisa kita biayai. Betul. Nah, biaya penerbangan diantaranya. Yang selalu muncul. Ada biaya akomodasi. Dari poin-poin yang ada, yang bisa senantiasa muncul adalah penerbangan. Biaya penerbangan. Itulah bisa kita biayai. Nah, kan tetapi kan penerbangan itu masa yang akan datang ya. Nah, maka kita kolaborasikan dengan Fatwa 101 tentang IMFD, Ijarah Mausufah fil Dhimah. Karena ada dua ini nih, akad 44, fatwa 44 dan fatwa 101. Terkait dengan ijarah multi tadi. Jasa 44 didahului dengan IMFD, Ijarah Mausufah fil Dhimah. Nah, fatwa 101. Itu Pak. Baik. Jadi ini kita melihat dari sisi itunya ya. Ternyata ada komponen-komponen selalu muncul dan yang besar itu adalah komponen
biaya penerbangan. Oke. Baik Pak Alfi dan Ustadz Dede, sebelum kita tutup perbincangan kita pada hari ini yang cukup menarik, sepertinya nggak ingin henti untuk bisa ngobrol. Iya. Tapi waktu yang membatasi Kita. pertemuan kita. Iya, betul. Sebelumnya saya mohon bisa ada kesimpulan dari para bapak sekalian. Yang pertama mungkin dari Al-Mukarram Ustadz Dede, kesimpulan dari pembicaraan kita pada hari ini. Ya, terima kasih Pak Rifai. Jadi pertama tadi bahwa haji itu ada pendapat ulama yang mengatakan harus disegerakan, ya, sehingga program pembiayaan perencanaan haji di HIK ini sangat membantu para kaum muslimin untuk merealisasikan itu. Yang kedua, konsep istitoah pun kita perhatikan, ya. Istitoah dalam arti pertama harus lunas sebelum berangkat. Nah, kemudian dilihat juga jadi analisa pembiayaan bahwasanya nasabah yang ingin mendapatkan pembiayaan perencanaan haji harus dinyatakan dia mampu, ya, secara analisa pembiayaan. Kemudian yang terakhir ya akad udah diatur dalam fatwa DSN MUI fatwa 29, 44, 101, sehingga kita tidak ragu lagi dari aspek kesyariahannya gitu Pak Rifai. Betul, Pak. Oke. Dilanjut dengan Pak Ya, Alfi. baik Pak Rifai. Tadi menarik sekali yang disampaikan Ustadz ini tadi. Jadi segeralah sahabat Karimah semuanya untuk menghubungi seluruh kantor cabang dan kantor kas, bahkan bisa via WA Karimah Center. Segera kemudian bisa melakukan permintaan ataupun kemudian request tentang pembiayaan perencanaan haji. Tadi sudah diterangkan. Ya. Bahkan tidak sekedar sebelumnya kita minta fatwa dikaji, akadnya pada saat akad oke. Pasca perencanaan itu, pasca implementasi itu DPS juga selalu mengecek kita, Pak. Betul. Implementasinya. Jadi itu akan dikawal. Ya. Dan yang pasti sahabat Karimah semuanya, kesempatan 2 bulan. Kami punya paket promo akhir tahun. Hari Senin sudah naik. Hari Senin sudah naik. Paket akhir tahun. Jadi kalau normanya sahabat Karimah semuanya angsuran itu Rp733.000 per bulan. Ini promonya Rp620.000 per bulan angsurannya. Jadi lumayan. Rp120.000 per bulan. 620. Jadi bisa dihitung. Kalau sahabat Karimah semuanya punya kemampuan bayar seperti itu, nanti kami analisa, maka itu loh. Kalau lewat akhir tahun ini sudah ada kemungkinan naik. Nanti kita kasih lagi. Dan biaya adminnya juga turun 500.000 yang semula 2 juta, 1,5 juta. 1,5. Jangka waktunya 5 tahun. Jadi sahabat Karimah semuanya, sesuai syariah sudah terpenuhi, ada Ustadz Dede di sini. Pada saat perencanaan, pada saat akad dan pasca akad pun akan diawasi. Dan sekarang adalah saatnya sahabat Karimah semuanya apply pembiayaan perencanaan haji lewat BPRS Harta Ihsan Karimah. Oke. Subhanallah. Segera datang ke jaringan Harta Ihsan Karimah atau segera kunjungi website Harta Ihsan Karimah. Siap. Di sana ada WA center kita yang bisa melayani. Subhanallah. Jangan lama-lama, karena waktu tinggal beberapa bulan lagi, gitu ya Pak Ustadz Dede ya. Jangan sampai ketinggalan dengan program yang sangat menarik dari BPRS Harta Ihsan Karimah, pembiayaan perencanaan ibadah haji. Baik, sebelum saya tutup, ada pantun dari saya. Pergi makan ke rumah Bu Ani. Mantap. Disuguhi bakso dan jeruk bali. Cakep. Cukup sekian podcast hari ini. Cakep. Semoga esok kita bertemu kembali. Cakep. Terima kasih sekali lagi sama-sama Pak Rifai. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.